Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, perkenalkan nama saya Cicania. Saya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya pada kehamilan muda ya bu ya. Nah sebelumnya ibu, apakah duduk ibu-ibu sudah nyaman? Sudah. Baik ibu, kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya bu ya. Nah sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu, sejauh mana pengetahuan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan muda? Kurang tahu. Oh baik ibu, kurang tahu ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Nah, tanda bahaya itu merupakan keadaan-keadaan yang mengancam jiwa ibu dan janin yang ibu kandung selama kehamilan dan bisa terjadi kapan saja bu. Nah, yang pertama yaitu mual muntah berlebihan. Nah, kebanyakan ibu hamil mengalami mual dan muntah pada usia kehamilan 1-3 bulan. Dan ini keadaan yang normal bu dan akan hilang dengan sendirinya pada usia kehamilan ibu lebih dari 3 bulan. Namun, jika mual muntah ibu terus-menerus dan tidak berhenti setelah ibu beristirahat dan juga ibu tidak mau makan, lemah, itu mungkin merupakan tanda bahaya yang membahayakan keadaan ibu dan janin yang ibu kandung. Kemudian bu, yang kedua ibu ada nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu ini mungkin pertanda dari kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim bu, dan juga abortus atau keguguran. Kemudian yang ketiga ada perdarahan perpaginam. Nah, perdarahan perpaginam pada usia kehamilan 22 minggu yang terjadi pada masa kehamilan ini dapat berhubungan dengan abortus atau keguguran, kemudian kehamilan mola atau kehamilan anggur, dan kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim bu. Dan yang keempat ada bengkak pada bagian alat gerak dan juga muka. Nah, bengkak normal terjadi pada ibu hamil di bagian kaki yang muncul pada pagi hari dan hilang setelah ibu beristirahat. Namun jika bengkaknya muncul pada bagian muka dan tangan dan kaki ibu dan tidak hilang setelah ibu beristirahat dan juga diikuti dengan keluhan fisik lain, ini mungkin pertanda dari anemia atau gagal jantung dan preeklamsia keracunan kehamilan bu. Yang kelima ada keluarnya cairan perpaginam atau keluarnya cairan melalui jalan lahir. Keluarnya cairan dari vagina ini dinyatakan ketuban pecah dini bu, yang terjadi sebelum proses persalinan berlangsung, yang bisa terjadi pada kehamilan paterem, kehamilan belum cukup bulan, dan kehamilan aterem sudah cukup bulan. Lalu yang keenam ada gerakan janin yang keenam ibu ada gerakan janin yang berkurang. Nah, umumnya ibu-ibu hamil mengalami gerakan janin pada usia kehamilan 5-6 bulan, dan ada juga beberapa ibu hamil yang mengalami gerakan janin yang lebih awal. Nah, jika ibu tidak merasakan gerakan janin seperti biasanya, ini bisa merupakan aktivitas ibu yang terlalu kelelahan atau juga keadaan psikologis ibu pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan janin kurang bergerak seperti biasanya bu. Nah, baik ibu, dari yang saya jelaskan tadi, adakah yang ingin bertanya bu? Baik ibu, ada yang ingin bertanya bu? Tidak bu, sudah cukup jelas. Oh baik ibu ya, ibu sudah paham. Nah ibu, kesimpulannya tadi saya sudah menjelaskan tentang tanda bahaya, kemudian mual muntah berlebihan, lalu ada nyeri perut yang hebat dan perdarahan perpaginam, dan bengkak di bagian muka dan tangan, lalu keluar cairan melalui jalan lahir, dan yang terakhir gerakan janin yang berkurang ya ibu ya. Baik ibu, dari yang saya jelaskan tadi, bisakah ibu mengulangi sedikit bu? Baik ibu tadi menjelaskan tanda-tanda bahaya, lalu tanda-tandanya itu mual muntah dan nyeri di perut bu. Oh baik, ibu sudah paham ya bu ya. Alhamdulillah ibu, penyuluhan kita sudah selesai bu. Nah nanti saya akan adakan lagi penyuluhan ya bu ya berikutnya untuk ibu-ibu hamil. Terima kasih ibu.